Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Sekarang saya mau petik sayur-sayuran segar dan buah-buahan segar yang ada di kebun samping rumah saya ya. Oke. Sekarang saya mau petik bende ya. Saya mau petik sayuran bende. Ini sayuran bende ini umurnya sudah hampir setahun. Oke, ada sedikit tips dari saya kalau pohon bende mau hidup lama ya. Kalau sudah berbuah tuh potong bagian atasnya, nanti dahannya akan keluar baru ya, akan keluar dahan baru yang dari bawah itu. Ini bendenya bende Jepen ya. Buahnya lebat, ini juga tinggal berapa biji saja buahnya sebab sudah lama. Pohon ini sudah hampir setahun, saya sudah sering memetiknya. Dan di pot yang kecil itu ada bawang daun yang cukup merimbun juga. Kena hujan jadi jatuh-jatuh ya daunnya, jadi saya petik saja. Panjang tuh daunnya. Daunnya panjang banget bawang daun itu. Sebenarnya bawang daun ini cantik tumbuhnya ke atas, tapi sebab kena hujan jadi dia jatuh. Lagian kalau musim hujan jadi kalau terlebih air bawang itu biasanya busuk, jadi lebih baik saya petik saja sayang ya. So saya kalau bikin nasi goreng ya, kalau untuk breakfast pagi-pagi saya selalu taburin bawang daun kan, jadi saya ambil saja ya. Kalau mau makan sup kan ditaburin bawang daun, jadi saya petik saja daripada membazir ya. Kalau biarkan di pot sampai busuk kan sayang, jadi saya petik saja. Lumayan dapat banyak juga saya, walaupun dari pot yang kecil tapi cukup banyak juga saya dapat banyak juga bawang daunnya. Lumayan lah buat ditaburin di nasi goreng ya. Kalau bikin bubur juga saya selalu ditaburin bawang daun, enak ya. Bawang daun, irisan jahe kalau bikin bubur itu. Cabai merah ya diiris halus ditaburin, lebih mantap. Tambah bawang goreng. Saya kalau pagi-pagi selalu bikin selang-seling lah. Kalau hari ini bikin nasi goreng, besoknya pasti saya bikin bubur kalau untuk breakfast itu. Makanya kalau bawang daun itu kalau banyak juga tidak membazir, sebab saya selalu menggunakannya ya, menggunakan untuk masakan. Kadang kalau kita bikin sayur juga ya, diiris-iris bawang daun enak juga, apalagi kalau sup ya. Sup pasti harus ada bawang daun. Lumayan lah dari sebelah sini, nih dari sebelah dapur, kebun sebelah dapur ya, kebun samping dapur, dapat bende 2 biji, dapat bawang daun cukup banyak sebab bendenya sudah pada besar. Saya sudah petik mau dijadikan biji benih ya. Bendenya sudah pada besar-besar, jadi saya mau jadikan biji benih. Banyak biji benih bende saya stok. Makanya pohon bende saya ada banyak banget. Nah, sekarang saya mau beralih ke tempat buah-buahan ya. Sebenarnya buah-buahan itu di dalam pot, kalau sayurannya di bawah. Sebab kalau sayuran itu umurnya tidak panjang, cuma berbulan-bulan, kecuali seperti bende ya, boleh bertahan sampai 1 tahun lebih. Jadi kalau sayur-sayuran saya tanam di bawah. Nah, ini sekarang saya mau petik buah kedondong ya, sebab saya kepengen makan rujak ya, jadi saya petik buah kedondongnya. Cukup banyak buah kedondongnya, jadi saya petik saja, dapat 1 tangkai. Sebenarnya buah-buahan lain juga banyak tadi ya, seperti belimbing, delima, apel bidara, tapi masih pada kecil, jadi saya tidak memetiknya. Jadi saya cuma petik buah-buahan itu, buah kedondong saja. Pengen bikin rujak ya. Tuh banyak yang masih putihnya kedondong, masya Allah.
ada berpuluh, nggak tahu berpuluh apa beratus, nggak bisa ngitungnya saya, banyak. Alhamdulillah ya, buah kedondong ini memang walaupun saya sudah lama tidak memupuknya, hampir 1 tahun tidak memupuknya, tapi masih berbuah dengan lebatnya. Alhamdulillah. Pohon kedondong itu memang sangat senang hidup. Nah ini ada buah delima, ini delimanya delima India besar-besar dan isinya merah manis. Tapi saya belum memetiknya sebab masih kecil ya. Lanjut lagi cari buah-buahan dan sayuran lain. Asik banget ya kalau kita ada kebun sendiri ya, kebun sayuran, buah-buahan. Jadi kalau kita ingin makan rujak, tinggal petik. Kita ingin bikin sayur, tinggal petik. Ya itu kacang panjang merah yang saya petik itu. Kacang panjang merahnya baru sedikit. Sebenarnya sudah banyak yang di bawah, tapi saya tidak memetiknya sebab sudah tua ya. Kacang panjang merah. Kacang panjang merahnya kok pendek-pendek ya, tidak panjang. Namanya kacang panjang tapi tidak panjang. Warnanya juga merah tapi enak rasanya, manis rangu. Oke, itu kacang panjang yang betul-betul panjang tapi sudah pada tua. Yang mudanya tinggal 1 aja. Jadi saya cuma dapat 1 aja yang muda, yang lainnya sudah pada tua ya. Sudah tua itu untuk dijadikan biji benih, nanti saya petik. Saya akan petik kemudian untuk biji benih. Sebenarnya sudah pada banyak kacang panjang, bende yang sudah tua-tua itu yang dijadikan biji benih. Sampai ada satu bekas biskut ya, ada 1 kilo lah biji benih bende saya kumpul, belum tanam sebab ini bende Jepang memang berbuah lebat ya. Ini sudah berapa kali saya petik juga masih berbuah lebat. Bende Jepang itu pendek tapi buahnya banyak ya. Saya petik yang muda saja. Sebab kalau yang tua dimasak nggak enak keras. Jadi kalau yang sudah tua itu saya biarkan saja untuk biji benih. Saya petik yang muda saja, yang mudanya tinggal sedikit sebab saya 2 hari yang lalu juga saya sudah memetiknya. Saya bikin dioseng dengan ikan bilis ya, atau ikan teri. Enak banget. Enak banget, saya tuh bende itu suka banget kalau dioseng dengan ikan teri itu. Lagiannya bende itu bagus untuk melancarkan pencernaan ya. Senang buang air besar kalau kita makan sayuran bende itu sebab bende itu berlendir-lendir ya. Nah ini saya petik lagi yang mudanya tapi batangnya kok keras, susah ya mau metiknya. Ambil gunting, petiknya pakai gunting aja. Sudah berhasil dipetiknya pakai gunting saja sebab agak lihat. Sebenarnya masih muda bende itu tapi kok lihat ya. Dan bende itu saya tanam 2 jenis sebenarnya, bende hijau dan bende merah. Bende merah itu cantik loh. Tapi kalau bende merahnya belum pada berbuah. Nah ini terung ya, terung pepel, terung panjang. Saya petik aja sudah agak besar yang 1 itu. Kalau terung gitu saya selalu di balado enak ya. Saya petik mau campurin dengan ada di dapur saya ada yang beli dari pasar juga, jadi saya mau campurin lah jadi saya ambil 1 aja. Yang kecilnya saya tidak ambil sebab masih kecil. Saya juga ada stok terung panjang itu yang beli dari pasar ya. Jadi ini untuk tambah-tambahin aja lah. Tuh ada tapi masih kecil ya. Terungnya ada tapi masih kecil, tapi itu saya tidak mengambilnya. Banyak sih sebenarnya tanaman terung itu tapi belum pada berbuah. Saya baru menyemainya sebulan yang lalu, jadi belum ada buahnya. Masih ada yang berbunga, ada yang berbunga pun belum. Dan itu di bawah yang merimbun itu pohon tomato ya. Itu tomatonya juga baru berbunga, belum berbuah. Banyak juga tomatonya. Dan sebelah tomato itu bende ya, ini bendenya campur, ada bende merah, ada bende
hijau campur-campur bendenya, dan buah-buahan juga belum pada berbuah, jadi saya tidak dapat buah lain, cuma dapat kedondong saja. Kedondong alhamdulillah ya tidak putus-putus berbuahnya, memang terus berbuah. Ini kalau orang Melayu nih panggilnya ulam raja, sedap makan dengan sambal belacan. Tapi kalau orang Sunda ini bilangnya randa midang ya. Randa midang, kalau orang Sunda bilangnya wangi, lalap ini enak banget. Kalau orang Melayu ini memanggilnya ulam raja. Kalau kita pergi kedai makan mesti ada ulam raja ya, ulam dengan kacang bote atau kacang panjang. Nah itu kalau pergi kedai-kedai Melayu, kedai masakan ala kampung, ulam raja tuh mesti saya nampak, saya ada. Nah ini itu ulam raja yang saya tanam di pot ya. Sebenarnya ulam raja tadi ada saya tanam di belakang, saya tanam di tanah ya, tapi ini yang ditanam di pot yang saya petik. Sebab sudah cukup besar pohonnya, jadi biar dia lebih merimbun. Kalau tanaman itu pengen banyak daunnya merimbun ya, kita petik bagian atasnya, nanti akan keluar dahan baru banyak lagi. Dan saya memang suka banget ulam raja itu, wangi ya, enak kalau makan dengan sambal belacan, memang enak banget. Anak saya juga suka kalau ulam raja itu, namanya juga anak saya lahir di Malaysia ya, dia suka ulam-ulaman Melayu juga. Tapi kalau di Indonesia jarang dimakan ini sebenarnya ulam raja ini, selalu dijadikan hiasan saja ya. Dia berbunga sebenarnya, ada bunganya juga. Tapi saya juga makan ulam raja ini semenjak saya duduk Malaysia. Sebab saya tengok kalau kat Malaysia dekat restoran-restoran ala kampung, restoran nasi campur masih ada ulam raja. Nah ini orang Malaysia selalu mengenai ini kacang manis ya. Ini memang enak banget kalau yang mudanya dibikin lalap. Ini kalau orang Sunda ini memanggilnya roai kurupuk ya. Tapi sudah tua, yang tadi tuh saya mau cari yang muda Kalau sudah tua tuh saya jadikan biji benih ya. Nah itu juga sudah tua tuh, yang dua juga sudah buncit ya. Kalau kelihatan buncit ya berarti bijinya sudah besar, itu sudah tua, tidak enak dimakan, agak keras ya. Nah itu yang di atas masih muda nih. Nah ini masih muda, yang masih muda begini baru enak dibikin lalap ya, dibikin ulam, makan dengan sambal belacan, mantap, enak banget. Aku itu memang suka banget ulam-ulaman ya, dari kecil lagi memang ulam itu nomor satu kesukaan saya. Kalau makan saya wajib ada ulamnya. Kalau nggak ada ulam-ulaman seperti kacang atau ulam raja pun kadang saya daun kedondong, daun mangga juga saya petik kalau tidak ada stok ulam. Apa-apa yang saya boleh makan jadikan ulam, saya jadikan ulam. Memang saya suka banget ulam. Nah, dapat banyak juga ya tadi saya hasil petikan saya. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang saya petik. Saya akan cari cari ulam raja lagi di yang menjalar ke pagar yang saya tanam di pot sebelah sana, di tempat garas kereta. Jadi saya mau pergi ke garas kereta saya nak petik roai kurupuk. Kalau orang Sunda bilang roai kurupuk kacang manis. Orang Malaysia selalu namanya kacang manis. Kalau dioseng juga dengan ayam enak itu, sayuran kacang manis itu. Tapi kalau saya selalu kalau seperti kacang-kacang itu saya bikin ulam saja, enak, bikin sambal belacan, mantap. Nah itu banyak juga ini buahnya banyak, tapi banyak yang sudah tua nih sih. Kalau sudah tua itu dijadikan biji benih aja, ini tunggu sampai tua saya akan jadikan biji benih ya. Nah itu yang di belah atas tuh ada yang masih mudanya. Kalau belah atas itu masih muda, wah enak banget, manis nih. Makanya kalau orang Malaysia ini memanggilnya kacang manis disebabkan memang rasanya manis. Kalau orang Sunda panggilnya roai kurupuk. Saya juga nggak ngerti kenapa orang Sunda memanggilnya roai kurupuk ya. Sebab rangup, kriuk-kriuk seperti kerupuk, akhirnya jadi dipanggil roai kurupuk. Tapi memang ini
lalaban ini memang enak banget. Ulam kacang manis ini memang enak. Nomor 1 kesukaan saya, ini enak banget. Sebenarnya banyak ini buahnya, tapi sudah pada tua. Yang belah atas tuh banyak, sudah pada tua. Jadi saya tidak memetiknya, saya petik yang masih muda aja. Alhamdulillah ini juga dapat banyak hasil panen saya. Saya panen buah-buahan dengan sayur-sayuran. Tapi buah-buahannya tidak banyak, masih pada putik ya. Delima masih kecil, apel bidara masih kecil, mangga masih kecil, semuanya masih pada kecil, belimbing juga masih pada kecil-kecil. Jadi yang tidak putus-putus berbuah adalah buah kedondong. Jadi saya petik kedondong saja yang selalu berbuah, tak berhenti-henti berbuah. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya di sebelah pot kacang manis itu ada srikaya ya, itu sebelah-sebelahan itu ada srikaya. Ini srikayanya besar-besar ya. Saya tanam di potnya juga tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah pohon srikaya ini tumbuh dengan suburnya ya. Dan sebenarnya saya lupa ya, tidak mengasih pupuk juga. Tapi alhamdulillah berbuah lebat, buahnya juga besar-besar ya srikaya yang saya tanam itu. Saya sudah banyak dapat kacang manis. Happy banget saya, suka banget saya dapat kacang manis banyak. Nah, itu srikaya ya yang menjalar sebelah kacang itu tanaman srikaya. Memang buahnya itu sebenarnya banyak banget, tapi di belah atas saya nggak bisa menunjukkannya. Dia daunnya merimbun, jadi ketutup dengan daun. Si buah-buahan itu ketutup dengan daun. Ini saya tunjukkan yang kelihatan saja ya. Tuh ya, tuh ada yang saya tunjukkan tuh kelihatan. Nah itu besar juga, cukup besar buah srikayanya. Banyak, tapi saya nggak bisa menunjukkannya, ketutup dengan daun ya. Isi buahnya itu ketutup dengan daun. Saya tunjukkan. Itu juga agak ketutup daun ya. Buahnya memang besar-besar ya buah srikaya. Tuh, itu saya tunjukkan satu itu ya. Nah, itu besar. Nah, walaupun besar begitu itu masih kecil itu. Sampai saya juga tidak tahu ini srikayanya yang kuning apa yang purple. Nah, tuh banyaknya buahnya tapi masih kecil-kecil juga. Sebab ini ada 2 pot tanaman srikaya ini. Di dalam 2 pot ini sebelah-sebelah, satu srikaya kuning, satu srikaya purple. Jadi saya tidak tahu yang berbuah ini srikaya kuning atau srikaya purple atau dua-dua srikaya ya. Sebab tidak bisa dipastikan dulu, sebab masih hijau semuanya, masih kecil. Ini mungkin srikayanya jenis besar ya, walaupun sudah besar begitu masih muda itu. Baru beberapa hari aja itu keluarnya, tapi alhamdulillah rezeki saya ya. Besar banget buah srikayanya, dapat banyak saya hasil panen hari ini. Saya panen buah-buahan dengan sayuran ya, lalap dapat banyak. Ada kedondong, ada bende, ada kacang manis, ada kacang panjang hijau, kacang panjang merah, ada ulam raja ya. Memang banyak hasil panen saya hari ini. Yang paling banyak ulam raja ya, sebab walaupun dalam pot tanaman saya tanam dalam pot, tapi subur alhamdulillah. Ulam rajanya tumbuh dengan subur. Itu juga saya sering sih memetiknya, tapi makin sering kita petik ya kalau tanaman yang berdaun itu seperti kangkung ya, ulam raja, makin kita petik makin dia berbuah dengan lebatnya. Bukan berbuah, sorry, bertunas banyak dia keluar tunas banyak. Nah, banyak kan hasil panen saya, ada terung, ada kedondong, ada bende, ada ulam raja, ada kacang panjang, macam-macam ada. Alhamdulillah saya suka banget, bahagia ya kalau kita memetik hasil jerih payah kita sendiri, itu kita yang menanamnya, itu emang happy banget ya. Sebenarnya kalau beli tidak seberapa, tapi kalau kita tanam sendiri itu
ada satu kebahagiaan, satu kebanggaan ya hasil kerja keras kita.